Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni. Nah, ini adalah pertemuan ketujuh sebelum menjelang ujian tengah semester. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas atau memaparkan tentang pemberdayaan. Nah, pemberdayaan adalah inti dari pekerjaan sosial. Pekerja sosial berusaha untuk memberdayakan individu sehingga mereka dapat mengatasi tantangan pribadi, penyakit pribadi atau keluarga. Namun, pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada individu. Ini juga bertujuan untuk memberdayakan kelompok dan komunitas, terutama mereka yang memiliki sejarah, penindasan, dan marginalisasi. Pekerjaan sosial dapat dan harus melibatkan advokasi untuk kebijakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar. Nah, pekerjaan sosial menggunakan berbagai metode praktik dan teori. Misalnya, teori pemberdayaan pekerjaan sosial sekaligus pada pengembangan diri dan kesadaran dan membantu orang untuk mengatasi kekuatan opresif yang menghalangi mereka untuk berkembang. Kemudian apa itu teori pemberdayaan? Teori pemberdayaan pekerjaan sosial melibatkan penggunaan metode intervensi untuk membimbing atau mencapai rasa kontrol. Orang mungkin merasa tidak berdaya dalam hidup mereka karena sejumlah alasan. Tetapi teori pemberdayaan berfokus pada bagaimana penindasan berkontribusi pada pengalaman. Nah, ini berpusat pada membantu orang-orang yang terpinggirkan di tingkat individu, kelompok, dan masyarakat mendapatkan kekuatan pribadi, interpersonal, dan politik untuk meningkatkan kehidupan mereka. Kemudian kesadaran kritis. Individu perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, ekonomi dan politik yang kompleks di lingkungan mereka yang berdampak negatif bagi mereka. Kemudian melibatkan pemeriksaan peran dalam lingkungan dan mencari cara potensial untuk mengatasi struktur yang menghalangi mereka. Kemudian membangun jenis kesadaran ini memungkinkan orang untuk berbagai pengalaman dan terhubung dengan orang lain dalam situasi yang sama atau serupa. Kemudian alat tingkat mikro. Area ini untuk intervensi meliputi terapi yang menggunakan teknik untuk menekankan kekuatan orang, membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi kesulitan sosial dan politik, dan menawarkan alternatif untuk pola pikir. Kemudian disfungsional dan mengalahkan diri sendiri dapat menumbuhkan harga diri dan memberdayakan orang untuk mengatasi hambatan kekuatan tidak langsung. Kemudian alat tingkat makro. Pengembangan program dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang isu-isu sosial dan melibatkan anggota masyarakat. Ini mungkin melibatkan bekerja dengan anggota masyarakat dalam program untuk merevitalisasi lingkungan, mengorganisir kampanye sosial atau kanvas untuk undang-undang yang diusulkan. Kemudian dimensi pemberdayaan. Bagaimana teori pemberdayaan dapat membantu pekerja sosial individu dan komunitas mengatasi penindasan sistemik dan hambatan sosial yang mencegah mereka mencapai potensi penuh mereka. Nah, kesadaran sangat penting. Pendekatan pemberdayaan bekerja untuk mengembangkan kesadaran pada beberapa tingkatan. Nah, yang pertama, efikasi diri. Individu harus membangun kekuatan dengan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat mengubah keadaan mereka. Kemudian, pekerjaan sosial dapat membimbing individu melalui keyakinan mereka, mengapa mereka mempertahankannya dan bagaimana mengubahnya. Kemudian mereka juga dapat membantu individu mengembangkan keterampilan coping untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Nah, lalu teori pemberdayaan pekerjaan sosial dalam tindakan. Teori pemberdayaan pekerjaan sosial menggunakan model pemecahan masalah. Nah, ada 5 langkah untuk mencapai tujuannya. Apa saja sih 5 langkah tujuan itu? Nah, yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian tentukan kekuatan, lalu menentukan tujuan, kemudian menerapkan intervensi, dan yang kelima, mengevaluasi keberhasilan.
Pada tingkat kolaboratif, untuk berhasil menerapkan model, pekerja sosial harus mengembangkan pemahaman kunci, mempertimbangkan perspektif yang beragam, dan mengajukan pertanyaan kritis. Reformasi dan pemberdayaan kebijakan publik seringkali menjadi bagian penting untuk membuat orang terpinggirkan dan melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan, membuat perubahan pada undang-undang, kebijakan, dan sistem mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mengurangi atau menghilangkan beberapa hambatan terhadap kesetaraan. Kemudian, teori pemberdayaan pekerjaan sosial dapat menciptakan peluang untuk advokasi yang mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Ini juga dapat membantu atau membangun kesadaran akan stresor yang ditempatkan pada kelompok yang tertindas. Kemudian kesadaran seperti ini itu dapat memacu pemeriksaan kebijakan nasional, negara bagian dan lokal yang melemahkan orang dan menghilangkan tindakan kolektif terhadap kebijakan tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai pemberdayaan. Nah, sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya setelah saya mengikuti ujian tengah semester. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.